Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran tentang gerak jatuh bebas. Sebelumnya, kalian pernah nggak sih lihat benda jatuh? Dan apakah ada kaitannya dengan pelajaran fisika? Tentu ada kaitannya dengan fisika. Nah, benda yang jatuh vertikal ke bawah dinamakan gerak jatuh bebas. Nah, sebelumnya apa sih itu gerak jatuh bebas? Gerak jatuh bebas didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu di atas tanah tanpa kecepatan awal dan dalam gerakannya hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Karena itu, gerak jatuh bebas juga merupakan GLBB yang dipengaruhi gravitasi, maka perubahan kecepatan yang dialami benda ketika jatuh bebas itu terjadi karena pengaruh gravitasi bumi. Konsep gerak jatuh bebas ini hampir sama dengan konsep gerak vertikal ke bawah. Yang membedakannya adalah jika pada gerak vertikal ke bawah, kecepatan awal tidak sama dengan 0 atau V0 tidak sama dengan 0. Sedangkan pada gerak jatuh bebas, kecepatan awalnya sama dengan 0 atau V0 sama dengan 0. Dalam gerak jatuh bebas, nilai kecepatan benda akan bertambah secara teratur seiring dengan bertambahnya waktu dan akan mencapai kecepatan maksimum sesaat sebelum benda menyentuh tanah. Bertambahnya kecepatan secara teratur ini sebagai akibat dari pengaruh percepatan gravitasi yang nilainya selalu konstan. Persamaan atau rumus gerak jatuh bebasnya yaitu Vt sama dengan G kali T atau Vt kuadrat sama dengan 2 kali G kali T. Pada gerak jatuh bebas yang lintasannya berbentuk garis lurus, perpindahannya dapat diartikan sebagai selisih antara posisi akhir dan posisi awal. Karena pada gerak jatuh bebas ini posisi awalnya adalah di atas, maka perpindahan bendanya diukur dari atas. Untuk rumus perpindahan benda pada gerak jatuh bebas yaitu H sama dengan setengah G kali T kuadrat. Untuk persamaan atau rumus ketinggian benda setelah bergerak selama T sekon atau H aksen yaitu H aksen sama dengan H0 dikurangin setengah kali G kali T kuadrat. Dan untuk persamaan atau rumus waktu yang diperlukan benda untuk mencapai titik terendah yaitu T kuadrat sama dengan 2H per G atau T sama dengan akar 2H per G. Nah, selanjutnya ada penerapan gerak jatuh bebas dalam kehidupan. Yang pertama, itu mengukur ketinggian bangunan. Untuk menghitung ketinggian bangunan tidak harus menggunakan meteran, tetapi bisa menggunakan cara dengan melemparkan batu atau benda dari puncak bangunan tersebut dan hitung lama benda untuk sampai ke tanah. Setelah itu, masukkan besaran waktu tersebut pada persamaan ketinggian gerak jatuh bebas. Yang kedua, mengukur kedalaman kolam. Untuk mengukur kedalaman kolam, caranya sama seperti mengukur ketinggian bangunan. Tetapi untuk mengukur kedalaman kolam hanya bisa dilakukan pada saat kolam kosong atau belum terisi. Nah, selanjutnya yaitu ada soal gerak jatuh bebas. Yang pertama, sebuah bola dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari ketinggian 8 meter. Berapakah kecepatan bola tersebut jika ketinggiannya 3 meter? Nah, penyelesaiannya itu kita cari dulu, diketahuinya itu ada ketinggian awal yaitu 8 meter dan ketinggian akhir yaitu 3 meter dan kita kurangin jadi hasilnya 5 meter. Dan ditanya kecepatan bola pada ketinggian 3 meter. Nah, cara menyelesaikannya yaitu dengan cara menggunakan rumus V sama dengan akar 2 kali G kali H. Kita masukkan jadi V sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 5 sama dengan V nya yaitu akar 100 dan hasilnya itu kecepatannya 10 meter per sekon. Jadi nilai kecepatan bola pada ketinggian 3 meter adalah 10 meter per sekon. Nah, tadi adalah penjelasan dari materi gerak jatuh bebas. Mungkin sekian dari saya.